Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema al-iddah, yaitu satu masa yang harus dijalani oleh wanita ketika dia diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Al-Imam Abu Syuja menyatakan wa iddatul amati bil hamli ka iddatul hurrah. Kalau yang diceraikan adalah seorang wanita budak dan dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sama dengan wanita yang merdeka, yaitu hingga janinnya terlahirkan. Tidak ada bedanya. Tetapi wabil aqra'i ta'taddu bi qur'ain, kalau dia adalah wanita yang tidak hamil tetapi masih menjalani masa-masa subur, masa-masa haid, maka masa iddahnya wanita budak adalah hanya 2 bulan. Sebagaimana hukuman wanita budak yang berzina itu separuh dari hukuman wanita merdeka yang berzina, yaitu hanya dicambuk 50 kali cambuk. Fa'alina nisfu ma'al muhsanati minal adab. Wanita-wanita budak itu kalau berzina, hukumannya hanya separuh dari hukuman wanita merdeka yang berzina, yaitu hanya dicambuk 50 kali cambuk. Wa bisyuhuri 'anil wafah an ta'tadda bi syahraini wa khamsi layalin wa anit talaq an ta'tadda bi syahrin wa nisf. Kalau dia ditinggal mati sang suami, maka masa iddah wanita budak itu hanya 2 bulan 5 hari, separuh dari masa iddah wanita merdeka. Wa anit talaq an ta'tadda bi syahrin wa nisf. Kalau dia diceraikan karena dia adalah budak yang telah menopos atau memang masih kecil belum sempat haid, maka masa iddahnya adalah 1,5 bulan. 1,5 bulan, yaitu 1 bulan dan 15 hari. Karena memang wanita-wanita budak itu hukuman kalau berzina separuh dari wanita merdeka, sehingga hukum-hukum yang lainnya pun demikian, ala nisfi minal hurrah, separuh dari hukum yang berlaku atas wanita merdeka. Walau i'taddat bi syahraini kana aula. Namun andai wanita budak itu menjalani masa iddah 2 bulan genap, maka itu lebih selamat, lebih utama. Karena memang di kalangan para ulama terjadi kontroversi, persilangan pendapat, apakah hitungan masa iddah karena kematian itu betul-betul diparuh sesuai dengan hitungan hari, atau karena bulan itulah satu satuan sehingga tidak sepatutnya satu satuan itu dipecah. Maka sebagian ulama mengatakan sebagaimana dalam masa haid tidak bisa dibagi 2 sehingga dia menjalani masa iddah 2 kali haid, bukan 1,5 haid, maka dalam hitungan bulan pun idealnya dia menjalani 2 bulan, karena hitungan bulan itu juga tidak sepatutnya dibelah. Itu pendapat sebagian ulama. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah yang menyatakan bahwa masa iddah wanita budak yang telah menopos atau memang belum haid adalah 1,5 bulan. Kenapa? Karena hitungan bulan bisa dibagi. 1,5 bulan itu tidak ada masalah yang perlu dihindari. Bukan suatu hal mustahil. Berbeda dengan masa haid. Tidak ada ceritanya setengah haid. Karena wanita kadang terjadi perubahan karena suatu kondisi emosional yang berubah, aspek fisikis ataupun yang lainnya, menyebabkan periode haid itu kadang panjang, kadang memendek. Kadang wanita itu haidnya 7 hari, kadang haidnya bisa 15 hari atau kurang atau lebih. Sehingga kalau harus dikatakan separuh haid, itu suatu hal yang sulit. Tidak bisa dipastikan apakah ini sudah mencapai separuhnya atau belum. Berbeda dengan hitungan hari. Hari dalam Islam bisa dipastikan maksimal hanya 30 hari. Sehingga sangat dimungkinkan untuk membagi masa iddah wanita budak itu menjadi 2, sehingga dia hanya berkewajiban menjalani separuhnya saja, yaitu hanya hitungan 1,5 bulan atau 1 bulan 15 hari. Ini semuanya berlaku pada hukum-hukum wanita budak yang diceraikan. Mereka masa iddahnya separuh dari masa iddah wanita yang merdeka, karena Allah telah menegaskan kalau mereka berzina, mereka hukumannya separuh dari hukuman wanita merdeka. Kemudian berbagai hukum yang lainnya itu dianalogikan atau dikiaskan dengan hukuman cambuk yang hanya separuhnya saja yang diderakan atau ditimpakan kepada wanita budak yang berzina. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menambah hazanah keilmuan kita. Akhirul kalam. Subhanakallah bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.